Apa sih perbedaan antara huruf alif dengan huruf hamzah itu? Sahabat-sahabat Al-Quran, kadang-kadang kita masih bingung membedakan antara huruf alif dengan huruf hamzah. Rupa-rupanya perbedaan keduanya bukan hanya sekedar dari bentuknya, tetapi dari harokat yang dimiliki. Jadi kalau begitu, apa dong perbedaannya? Mari kita bahas bersama-sama. Huruf alif secara kaidah adalah huruf yang ma la yakbalul harokah ataupun tidak menerima harokat. Jadi huruf alif ini selamanya dia sukun. Walaupun boleh jadi tidak ada tanda sukun di atasnya. Dalam artian, huruf alif itu berfungsi sebagai tanda panjang. Jadi, huruf alif menjadi tanda panjang ketika dia didahului oleh huruf berharokat fathah. Sebagai contoh, misalkan ada kalimat qola, ha, atau contoh yang lain lagi, misalkan pada kalimat afala. Jadi kalau kita menemukan ada huruf alif didahului oleh huruf berharokat fathah, maka bunyinya dibaca panjang 2 rakaat. 2 rakaat lagi, 2 harokat ya. Kalau udah rakaat kepanjangan, karena boleh jadi kayak sholat subuh tuh. Contohnya tadi apa? Afala. Lalu apa perbedaannya dengan huruf hamzah? Nah, kalau huruf hamzah itu bukan hanya sekadar huruf yang bentuknya seperti ini atau seperti angka 4 yang digeser menjadi 45 derajat. Nah, tetapi huruf hamzah itu adalah huruf yang memiliki harokat ataupun ma yakbalul harokah. Jadi, walaupun ketika kita menemukan dalam Al-Quran, misalkan ada yang bentuknya panjang seperti ini atau mirip angka 1 yang lurus begitu ya, tapi dia ada harokatnya. Apakah itu harokat fathah, bunyi A, harokat kasroh, I, ataupun domma, U. Bahkan ketika ada tanda sukunnya, maka sejatinya dia adalah huruf hamzah. Contoh misalkan pada kalimat afala. Nah, bunyi A itu kan hurufnya lurus seperti ini, tapi dia ada harokatnya, maka dia adalah huruf hamzah. Termasuk misalkan pada contoh di surat Al-Fil ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, dia ada tanda sukun, maka pada kalimat ma'kul itu adalah huruf hamzah. Termasuk huruf-huruf yang lurus sekali lagi, yang ada harokat fathah, kasroh, ataupun dommah. A, I, dan juga U. Maka sejatinya itu adalah huruf hamzah. Kenapa? Karena huruf tersebut menerima harokat. Lalu, kaitan dengan huruf hamzah, atau mungkin tadi ada alif yang berharokat itu, kita juga akan temukan huruf hamzah yang boleh jadi tidak ada harokatnya, tapi dia dibaca. Nah, kita kenal sebagai hamzah wasol. Nah, kaitan dengan hamzah ini nanti sahabat Al-Quran, ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Apalagi nih perbedaan antara hamzah wasol dengan hamzah koto. Nah, kalau hamzah wasol itu adalah huruf hamzah yang dia akan dibaca ketika posisinya di awal kalimat. Namun, ketika di tengah, maka tidak ada bunyinya. Contoh, misalkan di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, kita menemukan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, ada bunyi Alhamdu. Tetapi bagaimana kalau misalkan posisinya ada di tengah? Misal, kita mau nyambung dari Bismillah ke Alhamdulillah. Jadi bacanya tidak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Tuh, ingat ya, bacaannya tidak rohimi alhamdu. Lalu kalau begitu, gimana dong cara bacanya? Ingat, karena alhamdu itu adalah huruf hamzah wasol, jadi ketika dia bersambung dengan kalimat sebelumnya,
maka bunyinya menjadi milhamdu. Coba kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, sama halnya juga pada kalimat al-alamin. Kalau robbinya tidak ada, maka kan kita baca al-alamin. Namun, kalau kita sambung dengan kalimat robbi, maka bunyinya menjadi rabbil alamin. Baik, contoh yang lain lagi di sahabat Al-Quran. Pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ kan kita baca dengan bunyi i kan? Hamzahnya ada tanda kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Namun, ketika kita mau nyambung dari ayat sebelumnya, tidak dibaca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ingat, bunyinya tidak nasta'inu ihdina, tetapi bacanya adalah nasta'inu dina. Kenapa? Karena pada kalimat ihdina itu adalah huruf hamzah wasol. Masih ingat kan? Hamzah wasol itu apa tadi? Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika di awal, namun ketika posisinya di tengah, maka bunyi harokatnya a, i, u-nya tidak perlu kita baca. Kita baca sekali lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tuh, jadi jangan sampai salah baca lagi ya. Tidak nasta'inu ihdina. Namun tentunya kalau kita berhenti di nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan berhenti di situ, kita mau lanjutkan, maka dibacanya ihdina. Itu yang pertama, hamzah wasol. Jadi hamzah wasol ini adalah hamzah yang dibaca ketika di awal, namun ketika posisinya di tengah, dia tidak dibaca. Yang kedua, kita mengenal nanti ada hamzah koto. Apa itu hamzah koto? Nah, kalau hamzah koto itu adalah hamzah yang dimanapun posisinya tetap dibaca. Mau di awal, di tengah, ataupun di akhir, maka harokatnya tetap dibaca. Mana tuh contohnya? Contohnya pada kalimat iyyaka. Nah, di i di situ kan ada hamzah berharokat kasroh. Nah, kalau kalimat iyyaka mau itu di awal, mau itu di tengah, ataupun mungkin di akhir, maka tetap dibaca. Sebagai contoh, kan? Iyyaka kan di awal tuh kita baca i ya. Namun ketika di tengah juga dibaca wa iyyaka. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi tidak wa iyyaka. Nah, jadi tidak begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak ya. Tetap kita baca wa iyyaka. Kenapa? Karena hamzahnya di situ adalah hamzah koto. Masih ingat kan hamzah koto itu apa? Nah, betul. Hamzah yang dimanapun posisinya, baik itu di awal, di tengah, ataupun bahkan di akhir, dia tetap kita baca. Coba kita ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bagaimana? Sudah paham kan? Apa perbedaan antara huruf alif dengan huruf hamzah itu? Coba kita simpulkan bahwa perbedaan huruf alif dengan huruf hamzah itu bukan hanya sekedar dari bentuknya, melainkan dari harokatnya. Kalau huruf alif itu adalah huruf yang tidak menerima harokat, artinya dia berfungsi sebagai tanda panjang, sedangkan kalau huruf hamzah dia menerima harokat. Jadi, walaupun kita menemukan ada huruf yang bentuknya alif,
tegak lurus begitu ya, tapi dia ada fathahnya, ada kasro ataupun dommah, dibaca a, dibaca i, dibaca u, maka itu adalah huruf hamzah, bukan lagi huruf alif. Nah, gimana? Sudah paham ya? Nah, kira-kira apa lagi nih yang akan kita bahas? Huruf-huruf apa lagi yang kadang-kadang membuat kita keliru ataupun mungkin seringkali tertukar? Nah, boleh nanti sahabat-sahabat Al-Quran tulis di kolom komentar dan tentunya insya Allah akan kita bahas. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, share, like, dan subscribe ya. Nah, mudah-mudahan tentunya Allah lenturkan lidah kita, Allah berikan pemahaman kepada kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya juga mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca ini mendapatkan banyak-banyak kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Barakallahu fikum ajmain.